Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Zulkarnain, NIM 14 19 10 20 10 44. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang DC to DC converter dalam switch mode untuk melengkapi tugas elektronika daya kelas B. Nah, di sini terdapat prinsip dasar pengubah DC to DC atau DC to DC converter tipe peralihan. Nah, untuk lebih memahami keuntungan dari tipe peralihan ini, kita dapat melihat kembali prinsip pengubahan daya DC to DC tipe linear seperti gambar berikut. Nah, pada tipe linear sendiri, pengaturan tegangan keluaran dicapai dengan menyesuaikan arus pada beban yang besarannya tergantung dari besar arus pada base transistornya. Di mana untuk mendapatkan V0, kita dapat menggunakan rumus yaitu V0 sama dengan IL dikalikan dengan RL. Nah, dengan demikian pada tipe linearnya, fungsi transistor menyerupai tahanan yang dapat diubah-ubah besarannya, seperti yang juga terlihat pada gambar di atas. Nah, dan lebih jauh lagi, transistor yang digunakan hanya dapat dioperasikan pada batasan linearnya atau linear region dan tidak melebihi batasan cutoff dan selebihnya atau saturation region. Nah, maka dari itu, tipe ini dikenal dengan tipe linear. Walau tipe linear merupakan cara termudah untuk mencapai tegangan keluaran yang bervariasi, namun kurang diminati pada aplikasi daya karena tingginya daya yang hilang atau power loss pada transistor yang bisa dilihat rumusnya yaitu VCE dikalikan dengan IL sehingga berakibat rendahnya efisiensi. Nah, untuk alternatifnya sendiri, kita dapat menggunakan tipe peralihan yang pada prinsipnya dapat dilihat pada gambar berikutnya yaitu untuk tipe peralihan sendiri terlihat fungsi transistor sebagai electronic switch yang dapat dibuka dalam keadaan off dan ditutup dalam keadaan on. Nah, dengan asumsi bahwa switch tersebut ideal, jika switch ditutup maka tegangan keluaran akan sama dengan tegangan masukannya. Nah, sedangkan jika switch dibuka maka tegangan keluaran akan menjadi nol. Dengan demikian, tegangan keluaran yang dihasilkan akan berbentuk pulsa seperti pada gambar 3 berikut ini. Nah, pulsanya di mana pada sumbu X merupakan waktu atau T dan pada sumbu Y merupakan V0-nya. Nah, ini jika switch-nya ditutup maka kurvanya akan seperti ini dan jika dibuka maka akan seperti ini. Berimpit pada sumbu X. Nah, selanjutnya besaran rata-rata atau komponen DC dari tegangan keluaran dapat diturunkan dari persamaan berikut, yaitu V0 sama dengan 1 per T, di mana integral batas atas T dan batas bawah 0, V0 T dt sama dengan 1 per T, integral batas atas dt dan batas bawah 0, Vin dt sama dengan Vin d. Nah, dari persamaan di atas terlihat bahwa tegangan keluaran DC dapat diatur besarannya dengan menyesuaikan parameter D-nya. Nah, parameter D ini sendiri dikenal juga sebagai duty ratio atau rasio antara lamanya waktu switch ditutup T on dengan periode T dari pulsa tegangan keluarannya. Nah, seperti pada rumus berikutnya yaitu D sama dengan T on per T on plus T off. Nah, di sini T on plus T off ini merupakan periodenya. Jadi sama dengan T on per T periode sama dengan T on dikalikan frekuensi. Nah, dengan parameter F dengan D lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, parameter F sendiri merupakan frekuensi peralihan switch atau switching frekuensi yang digunakan dalam mengoperasikan switch. Berbeda dengan tipe linear, pada tipe peralihan tidak ada daya yang diserap pada transistor sebagai switch. Nah, ini dimungkinkan karena pada waktu switch ditutup tidak ada tegangan yang jatuh pada transistor. Sedangkan pada waktu switch dibuka tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, ini berarti semua daya yang terserap pada beban sehingga efisiensi daya menjadi 100%. Namun perlu diingat pada praktiknya tidak ada switch yang ideal sehingga akan tetap
ada daya yang hilang sekecil apapun pada komponen switch dan efisiensinya walaupun sangat tinggi tidak akan pernah mencapai 100%. Nah, selanjutnya ada pengubah buck atau buck converter, di mana pada gambar di bawah terdapat rangkaian dasar buck converternya sendiri. Nah, di dalam metode buck ini tegangan keluaran akan lebih rendah atau sama dengan tegangan masukannya. Nah, selain itu, jika pada pengoperasiannya arus yang mengalir melalui induktor selalu lebih besar dari 0, atau disebut juga CCM, Continuous Conduction Mode, maka hubungan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukannya adalah sebagai berikut. Nah, didapatkan dengan rumus V0 sama dengan D dikalikan V inputnya. Ini gambar metode buck atau buck converternya. Nah, keuntungan konfigurasi buck antara lain itu efisiensinya tinggi, rangkaiannya sederhana dan tidak memerlukan transformer, dan tingkat stres pada komponen switch jauh lebih rendah. Ripple pada tegangan keluaran juga rendah, sehingga penyaring atau filter yang dibutuhkan pun relatif kecil. Kekurangannya sendiri yaitu tidak ada isolasi antara masukan dan keluaran, hanya satu keluaran yang dihasilkan dan tingkat ripple yang tinggi pada arus masukan. Nah, metode buck ini sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan sistem yang berukuran kecil. Selanjutnya ada pengubah boost atau boost converter. Nah, di sini jika tegangan keluaran yang diinginkan lebih besar dari tegangan masukannya, maka rangkaian boost dapat dipakai. Nah, topologi boost terlihat pada gambar berikut. Pada operasi CCM, tegangan keluaran dan tegangan masukannya diekspresikan seperti pada rumus ini, yaitu V0 sama dengan Vin per 1 min D. Yang selanjutnya ada pengubah buck boost atau disebut juga buck boost converter, di mana metode ini kombinasi antara buck dan boost. Nah, dapat dilihat seperti pada gambar 6, di mana tegangan keluaran dapat diatur menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan masukannya. Nah, dalam operasi CCM, persamaan tegangan yang dipakai yaitu V0 sama dengan min D per 1 min D dikalikan dengan V inputnya. Sekian penjelasan atau presentasi tentang boost, tentang DC to DC converter pada ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.